kamu lagi rebahan, tapi pikiranmu tetap berkelana. Rasa bersalah menghantui, mengingatkan semua hal yang belum kamu selesaikan. Gimana bisa tenang, kalau di kepala terus berputar tugas yang belum terjamah? Disinilah situasi dilema muncul, antara pengen istirahat sejenak tapi juga merasa berutang kepada diri sendiri. Ini bukan sekadar tentang tugas, ini tentang diri kita yang sering membebani dengan ekspektasi yang tinggi. Mungkin kamu merasa tertinggal, seperti ada yang salah dengan dirimu. Anggap saja itu alarm yang terus berbunyi, memanggilmu untuk bergerak. Namun, kamu merasa lelah, terjebak dalam rutinitas yang tak pernah berujung. Siapa bilang proses itu cepat? Kenyataannya, banyak dari kita yang terjebak dalam loop tanpa akhir, berputar sambil menunggu peluit penanda keluar dari arena ini. Tapi ingatlah, semua ini adalah bagian dari proses kita tumbuh, meski jalan terlihat gelap dan berat. Setiap pagi, kita menyambut hari dengan harapan baru. Namun, rasa bersalah itu seringkali menyusup ke dalam pikiran. Apakah kamu pernah merasa seolah semua harapan itu tumpukannya di bahumu? Rasanya berat bukan? Berharap pada dirimu sendiri tanpa bisa memenuhi ekspektasi yang telah kamu tetapkan. Hari demi hari berlalu, dan tugas pun terus menumpuk. Hal kecil seperti mencuci piring, mengerjakan tugas, atau bahkan menyapa teman, terasa seperti beban yang tak kunjung usai. Lalu ada momen di mana kamu melihat orang lain berjalan lebih cepat, mencapai lebih banyak. Di saat tersebut, rasa insecure mulai menghinggapi. Kamu bertanya pada diri sendiri, kenapa mereka bisa? Sementara aku masih terjebak di sini, dalam kelemahan sendiri? Ada yang menyebutnya overthinking, tetapi itu lebih dari sekadar berpikir berlebih. Ini adalah suara internal yang kadang menyakiti, kadang mengingatkan kita betapa berharganya pengalaman kita. Kebiasaan menunda menjadi teman setia, padahal kita semua tahu itu bukan solusi. Berharap besok lebih baik ya? Terus-menerus tanpa ada keberanian untuk memulai. Suatu saat, kamu melihat pada dirimu sendiri di cermin, dan bertanya-tanya, siapa kamu sekarang? Apakah itu refleksi dari semua impian yang belum menjadi kenyataan? Sejak kapan kita jadi begitu keras pada diri sendiri? Rasa bersalah ini membuat kita mundur, tapi sekaligus memahami bahwa kita tidak sendiri. Di luar sana, banyak yang merasakan hal yang sama, hanya saja mereka tak berbicara. Ketika malam tiba, kamu biasanya merenungkan hari yang telah berlalu. Kira-kira, sudah berapa banyak waktu terbuang? Seharusnya pulang lebih awal, seharusnya lebih banyak bercengkerama, tetapi selalu diingatkan dengan rasa bersalah yang mengganggu. Setiap kali kamu terbangun, kamu ingin mulai lebih produktif. Namun, setiap rasa ingin itu dibungkam oleh pikiran yang awalnya ingin optimis, tetapi malah bombardir kamu dengan kalimat pesimis yang tak ada habisnya. Sebagian dari kita malah merasa hampa, seolah banyak mencapai, tetapi hati tak merasakan makna. Ini adalah siklus yang terus berulang. Kita semua butuh waktu untuk menemukan keberanian dalam ketidakpastian ini. Hal satu-satunya yang bisa memulai semuanya adalah kesadaran akan kenyataan kita. Kita seringkali terfokus pada tujuan besar, tetapi melupakan langkah-langkah kecil yang bisa membuat perubahan. Rasa bersalah ini bisa jadi pendorong, tapi kadang justru menjadi penjara. Jika kita terus membiarkannya membelenggu, kapan kita akan bisa bebas? Kunci untuk kembali bangkit adalah memahami bahwa setiap perasaan adalah sah dan kita tidak sendiri merasakannya. Marginalisasi perasaan kita sendiri tidak akan membawa kemana-mana. Maka dari itu, mari kita beranikan diri untuk berbicara, untuk mengubah perspektif,
dan untuk menggali lebih dalam ke dalam diri kita. Ingatlah, setiap jiwa memiliki hikmahnya masing-masing. Proses tidak akan pernah sama bagi setiap orang, dan itu sangat wajar. Jadi, langkah pertama yang harus diambil adalah menerima diri sendiri. Tanpa menerima, tidak akan ada kemajuan yang nyata. Kamu mungkin ingat saat-saat ketika mau mengerjakan tugas kuliah, tetapi malah terjebak dalam scrolling media sosial. Beberapa jam berlalu, dan kamu baru sadar waktu yang terbuang begitu saja hanya untuk melihat gambar dan berita yang tidak penting. Ini adalah contoh jelas bagaimana prokrastinasi membanjiri hari-harimu. Merasa bersalah? Tentu saja. Tapi esok harinya kamu ulangi lagi, seolah waktu adalah milikmu. Ada juga saat ketika seorang ibu melakukan rutinitas harian yang tak pernah ada habisnya. Dia bangun pagi, mempersiapkan sarapan, mengantar anak ke sekolah, dan kembali ke rumah untuk mencuci sampai sore. Sore harinya, ketika semua tampak sepi, dia terbaring lelah sambil menghadapi rasa bersalah karena belum bisa bermain dengan anaknya. Kehidupan sehari-hari seperti ini tentu saja membuatnya merasa hampa, tetapi tidak satupun dari semua itu mampu menghentikannya untuk terus berjuang dan menjalani hidup. Seorang pekerja juga mengalami hal yang sama. Ketika sudah jam istirahat, seharusnya bisa bersantai, tetapi pikiranmu tetap pada laporan yang belum selesai. Teman-teman di sekitar menginginkan interaksi, namun kamu terjebak dalam ketidakmampuan untuk fokus pada apa yang tersedia di hadapanmu. Malamnya, saat pulang, kamu merenungkan semua yang dibawa pulang, bukan hanya pekerjaan, tetapi juga rasa bersalah yang menumpuk. Rasanya betapa tidak adilnya kita kepada diri sendiri, karena kita seringkali melewatkan momen kebersamaan hanya untuk memenuhi ekspektasi yang sebenarnya kadang terlampau tinggi. Situasi-situasi ini bukan hanya milik satu orang, tetapi bisa jadi kamu sendiri adalah contoh nyata dari semua tersebut. Mengapa selalu teronggok dalam pikiran yang merusak, sementara banyak kesempatan di luar sana? Dalam setiap contoh ada satu kesamaan, kita semua belajar dari pengalaman masing-masing dan tumbuh, meski kadang terjerembab dalam rutinitas yang tak mengenal ampun. Kita perlu menyadari bahwa proses ini adalah perjalanan, bukan perlombaan. Setiap dari kita dapat menemukan kegundahan yang sama dalam aktivitas harian. Terkadang, kita hanya perlu berusaha melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Rasa tertekan ini bukan semata-mata datang dari luar, tetapi juga dari harapan yang kita bangun untuk diri sendiri. Hidup ini bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga merayakan setiap langkah meski terlihat kecil. Tidakkah kita berhak untuk merayakan diri sendiri, sekecil apapun pencapaian itu? Mengakui perasaan itu merupakan langkah awal. Kita akan semakin paham bahwa rasa bersalah bukanlah hal yang abadi selama kita mau memahami keadaan dan diri kita. Kita dapat keluar dari jebakan ini dengan melihat diri kita secara utuh, bukan hanya dari kesalahan yang kita buat atau harapan yang tidak terpenuhi. Dalam proses menemui diri ini, kita belajar bahwa setiap pengalaman berharga meskipun ada yang menyakitkan. Belajarlah untuk saling mendukung dan memahami. Karena betapapun kerasnya perjalanan di depan, kita harus ingat bahwa kita tidak berjalan sendirian dalam menghadapi rasa bersalah ini. Satu hari, coba renungkan apa yang membuatmu merasa terjebak. Apakah ini disebabkan oleh pengalaman buruk, atau mungkin tuntutan yang terlalu tinggi dari diri sendiri? Melihat ke dalam bisa jadi jawaban yang dibutuhkan. Seringkali, kita hanya memerlukan satu momen untuk menyadari bahwa setiap kesalahan bukanlah akhir dari segalanya. Mungkin, itu hanya langkah awal untuk menciptakan perubahan perlahan yang kita inginkan. Ingatlah bahwa tidak semua orang memiliki kecepatan yang sama.
Tidak ada salahnya jika kita berjalan lebih lambat, selama kita mengerti kemana arah tujuan kita. Perubahan itu tidak harus besar dan dramatis. Terkadang, perubahan kecil itu bisa menjadi titik awal yang baru. Bila kita bisa belajar dari rasa bersalah, kita mulai mengubah cara pandang kita. Hal-hal yang tadinya tampak membebani, bisa menjadi pelajaran berharga jika kita mau menjadikannya pengalaman yang signifikan. Ini semua mengarah pada satu tujuan, menemukan kebahagiaan dalam menghargai proses. Mulai dari menghargai setiap momen sederhana. Misalnya, ketika kamu meluangkan waktu sejenak untuk menikmati secangkir kopi sambil merenung. Dalam detik-detik itu, kamu bisa menemukan kedamaian yang selama ini kamu cari, jauh dari rasa bersalah. Ini adalah turning point yang sederhana namun krusial. Jangan biarkan perasaan bersalah menghalangi kesempatan untuk mengalami kebahagiaan dalam kehidupanmu. Jadikan momen-momen kecil ini sebagai pengingat bahwa hidup ini penuh dengan sesuatu yang berarti. Satu pertanyaan sederhana bisa menjadi titik awal untuk merubah segalanya. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa aku lakukan hari ini agar tidak merasakan penyesalan? Terkadang, jawaban yang autentik akan membawamu pada langkah-langkah baru dan lebih berani untuk menghadapi ketidakpastian. Ketika kamu berani bertanya pada diri sendiri, kamu sedang melihat potensi yang tersembunyi, mengarahkan diri menuju pilihan yang lebih baik ke depan. Ini adalah momentum untuk bangkit dan meredefinisi makna kebebasan dan tanggung jawab dalam hidupmu. Yakinlah bahwa kamu punya potensi yang belum sepenuhnya maksimal. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk bergerak maju, tanpa perlu dibikinkan batasan oleh rasa bersalah yang menyiksa. Biarkan dirimu bertumbuh dalam proses ini, bukan terkurung dalam sel-sel ketidakpuasan yang hanya menghambat kehidupanmu. Proses ini bukan semata tentang seberapa cepat kita mencapai tujuan, tetapi bagaimana kita menikmati setiap langkah yang diambil. Ingat, perjalanan ini bukan tentang siapa cepat atau lambat, tetapi tentang bagaimana kamu bisa berdamai dengan dirimu sendiri. Terima semua perasaan yang muncul, dampingi dengan tindakan nyata yang mencerminkan kemajuan. Ketika kamu mampu melakukan itu, kamu akan mulai memutus siklus negatif dan memberi diri kata-kata kekuatan. Ini adalah saatnya untuk meneguhkan niat dan kembali ke jalur yang benar, menghargai proses yang sedang dijalani. Saatnya menjadi versi terbaik dari diri kamu, tanpa terbebani ekspektasi yang tinggi. Ini adalah perjalananmu. Jalanmu. Tidak ada pemenangan dalam perlombaan ini, hanya kamu dan dirimu sendiri. Ayo bangkit dan hapus rasa bersalah itu, karena saat ini adalah milikmu. Saatnya bergerak. Setiap langkah kecil yang kamu ambil membawa kamu lebih dekat ke kebaikan yang kamu cari. Setiap detik yang kamu berikan pada dirimu sendiri adalah investasi dalam kebangkitan yang jauh lebih berarti. Buatlah setiap hari menjadi lebih baik dari sebelumnya, dengan pengertian bahwa perubahan yang dirasakan tidak datang dalam semalam. Berhentilah menyangka bahwa kamu harus sempurna, karena ketidaksempurnaan justru menjadikan dirimu manusia yang utuh. Sekarang adalah saatnya untuk menyalakan semangatmu, menggapai mimpi, dan percaya bahwa kamu layak untuk bahagia. Setiap detik berharga dalam hidupmu adalah peluang untuk menciptakan cerita baru, jadi manfaatkan dengan bijak.